Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji hanya milik Allah, zat yang telah memberi kemudahan kita dari segala urusan. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada Rasul junjungan manusia termulia, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah mudahkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagian yang kedua, bab yang ke-24 tentang hukum sihir. Kemarin kita menyebutkan beberapa dalil, termasuk diantaranya adalah kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama adalah bahayanya sihir. Yang kedua, hukuman untuk orang yang melakukan sihir, ya, pelaku sihir. Dan yang ketiga adalah langkah pencegahan agar kita tidak terkena sihir. Jika nanti waktu memungkinkan, adalah bagaimana cara pengobatannya jika terlanjur terkena sihir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bahayanya sihir? Kemarin sedikit sudah kita singgung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Jauhilah 7 hal yang menjerumuskan, yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang membinasakan, yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat saking semangatnya untuk tahu agar bisa menjauhinya, mereka berkata, wa ma hunna, apa itu 7 yang menghancurkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, yang benar. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh wanita soleha, ya,
berzina, menuduh wanita yang baik ya telah melakukan dosa atau mencoreng kehormatannya. Bapak Ibu sekalian yang kemuliakan, kita bisa perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Lafaz ijtanibu itu lebih dalam daripada tinggalkanlah. Jadi dalam larangan kata ijtanibu, jauhilah, itu maknanya lebih dalam daripada meninggalkan. Kenapa? Kalau lafaz meninggalkan, boleh jadi meninggalkan tapi masih dekat-dekat. Masih dekat-dekat. Walau dia meninggalkan. Tapi kalau ijtanibu, jauhilah, maka berarti adalah dekat pun nggak boleh. Dekati saja nggak boleh. Itu artinya. Jadi di sini lafadznya lebih dalam. Ijtanibu, jauhilah. Berarti ini pesan yang luar biasa. Nabi SAW menyebutkan asyirku billah wasihru. 2 poin pertama. Nabi SAW menyebutkan yang pertama agar kita jauhi adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, membuat tandingan untuk Allah. Kita nggak boleh dekat-dekat perbuatan yang menyekutukan Allah. Dekat-dekat saja nggak boleh. Betul-betul jauhi. Betul-betul jauhi. Ada orang yang tanya, Ustaz, kalau nonton acara yang syirik boleh nggak? Nggak usah. Ya, nonton dalam hati seneng sama saja. Ya, hukumnya sama saja. Pro dengan kesyirikan. Nonton, hatinya seneng, ya, seneng lihat peragaannya, seneng lihat acaranya, ya, seneng perbuatannya, sama saja. Ya, hukumnya sama saja. Maka nggak boleh. Maka yang pertama adalah asyirku billah, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan poin yang kedua, wasihru, dan sihir. Pertanyaannya, sihir itu bagian dari kesyirikan atau tidak? Sihir bagian dari kesyirikan atau tidak? Iya, jelas bagian dari kesyirikan. Kenapa? Kalau sihir dari jenis hakiki, minta bantuan jin, minta bantuan setan, minta pertolongan kepada setan, itu sihir. Bagaimana kemarin yang kita gambarkan, sihir itu seseorang ya mengambil barang atau benda atau pakaian, ya, atau sisa rambut yang ada di sisir saat seseorang menyisir rambutnya, lalu diambil oleh tukang sihir, kemudian dia buat ya bentuk seperti boneka, lalu ditusuk-tusuk jarum, kemudian diikat di sana rambut bersama boneka tersebut, kemudian dibacakan mantra, minta permohonan kepada setan untuk apa? Untuk mencelakakan orang yang disihir, yang dituju. Bacakan mantra. Mana permohonannya kepada setan, kepada jin. Berarti ini bagian daripada kesyirikan. Sekarang, kenapa Nabi SAW menyebutkan sihir secara khusus, padahal itu bagian dari kesyirikan? Padahal syirik sudah disebut di awal. Asyirku billah.
menyekutukan Allah. Sihir sendiri adalah menyekutukan Allah. Inilah dalam bahasa Arab yang disebut dzikrul khas ba'dal am. Dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Penyebutan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Nah, ketika penyebutan secara khusus setelah disebutkan secara umum, maka maknanya adalah penguatan, penegasan, pengharamannya, bahayanya sihir. Dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan metode ini. Dzikrul khas ba'dal am. Contohnya adalah di dalam surat Atin misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita perhatikan kalimat ini. Dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan secara khusus setelah umum. Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman lalu beramal soleh. Sekarang, apa rukun seseorang dikatakan seorang mukmin, seorang yang beriman? Para ulama menyebutkan rukunnya iman ada 3. Disebut iman kalau sudah memenuhi 3. Apa 3 ini? Pertama, hati meyakini. 2, lisan mengucapkan, bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba utusannya. Apa yang ketiga? Harus dibuktikan. Harus dibuktikan kesaksiannya dari lisan dan keyakinannya dalam hati. Harus dibuktikan. Apa buktinya? Amal soleh. Berarti apa? Bukankah amal soleh bagian daripada iman? Bukankah amal soleh bagian dari iman? Sekarang kalau orang hanya lisan saja mengucapkan persaksian, kemudian hati meyakini, tapi nggak bisa dibuktikan, gimana? Nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena nggak pernah sholat saja nggak pernah belas. Terus mau dibuktikan dari mana persaksiannya? Oleh karena itu dikatakan iman ketika 3 rukun ini terpenuhi. Hati meyakini, lisan bersaksi, kemudian anggota badan ini membuktikan. Berarti amal soleh bagian daripada iman. Tapi disebutkan lagi secara khusus, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Berarti ini menunjukkan penegasan. Ya, tanpa amal soleh iman itu gak disebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahayanya sihir. Sehingga Nabi mewanti-wanti, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa hukuman untuk tukang sihir? Hukuman untuk tukang sihir. Hukuman tukang sihir itu hukuman mati. Hukuman untuk tukang sihir itu hukuman mati. Tukang sihir itu kalau di tempat kita apa namanya? Ya, karena kalau di tempat ini kadang
ya dukun, ya tukang sihir, ya peramal. Ya, mungkin di tempat kita ini dukun ya. Ya terkenalnya dukun. Kenapa? Orang pintar. Nih. Kita lihat bagaimana pendapatnya para ulama tentang hukuman untuk tukang sihir. Pertama adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat hukuman untuk tukang sihir adalah hukuman mati. Hukuman mati. Seperti yang kemarin kita singgung bahwa tukang sihir itu hukumannya bisayf, dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Pendapat yang kedua, tidak dihukum mati kecuali jika sihir sampai derajat kekafiran. Ini menunjukkan ada sihir yang sampai mengeluarkan dia dari Islam, ada juga sihir yang hanya sampai dikatakan berbuat dosa besar tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, poin kita, fokus kita adalah sihir yang sampai mengeluarkan dari Islam. Sihir yang sampai mengeluarkan dari Islam. Apa itu? Sihir yang dia meminta bantuan setan, jin. Ya, bantuan setan, jin yang bisa menjadikan orang yang disihir sakit atau bahkan mengalami kematian. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, kalau sihirnya itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka hukumannya adalah mati. Ini sebagaimana dalam disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah tukang sihir itu dihukum mati secara mutlak. Dah, tanpa ada alasan. Tukang sihir dihukum mati secara mutlak. Baik itu tukang sihir atau tingkat sihirnya sampai mengeluarkan dia dari Islam atau hanya dosa besar. Masya Allah, ini menunjukkan luar biasa ya, ancamannya. Ada beberapa riwayat yang mendukung pendapat tersebut, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, haddus sahiri darbatun bisayfi, hukuman tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Dipenggal dengan pedang. Ini juga didukung bagaimana zaman Nabi SAW, zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dalam Sahih Imam Al-Bukhari, di mana Umar ibn Khattab itu pernah menulis surat ya, dan memerintahkan untuk melakukan hukuman mati kepada tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Nah, dan dilakukan ya hukuman tersebut kepada tukang sihir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, menunjukkan bahwasanya sihir itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, tukang sihir ya, atau juga minimal tukang sihir itu terkena dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana pencegahan daripada pengaruh daripada sihir? Nah, yang terpenting buat kita adalah ini, langkah pencegahan. Sebagaimana orang kita menyebut sedia payung sebelum hujan. Berarti kita upaya pencegahan sebelum kena.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita mendengar kisah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam, ini menunjukkan nggak ada jaminan kita mental dari sihir. Nggak ada jaminan. Kenapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja bisa kena sihir. Bagaimana dengan orang yang soleh? Bagaimana dengan orang yang soleh? Bagaimana dengan orang seperti kita ini? Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja bisa kena sihir loh. Kurang apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Seorang paling mulia, Rasul paling mulia. Nah, maka ini kita tidak bisa pede, tidak bisa kita bangga, tidak bisa kita memastikan pasti diri ini bebas dari sihir. Nggak bisa. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Falaq secara khusus, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb penguasa waktu subuh. Kenapa Allah perintahkan kita agar berlindung kepada Allah? Di antaranya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir dalam ikatan, dalam buhul. Ini kan menunjukkan bahayanya sihir bisa mengenai siapa saja. Jangankan kita, orang soleh, Nabi SAW saja kena sihir. Berarti Allah merintahkan kita untuk berlindung. Maka pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa pencegahannya? Yang pertama adalah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu mengingat Allah. Sihir akan lebih mudah masuk kepada seorang yang lalai. Sihir akan mudah mengena kepada seorang yang lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu pencegahannya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2, selalu taat ibadah. Karena sihir akan mudah mengenai seorang yang lupa dari ibadah. 3, jaga zikir-zikir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jaga zikir-zikir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di antaranya zikir pagi. Di antaranya yang kedua zikir petang. Yang ketiga sebelum tidur. Yang keempat di antaranya lagi zikir sesudah sholat 5 waktu. Yang kelima zikir saat akan masuk kamar kecil. Nih di antaranya 5 ini. Pertama zikir pagi, 2 zikir petang, 3 zikir sebelum tidur, 4 zikir sesudah sholat 5 waktu, yang kelima adalah zikir sebelum masuk kamar kecil. Kenapa kok ini ada zikir sebelum masuk kamar kecil? Ya memang rumahnya jin di sana. Rumahnya jin di sana. Jin itu senang di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, itu senang. Kisah nyata waktu tahun sekitar 99 kalau tidak salah, atau tahun 2000. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Saya dapat tugas di Bogor saat itu. Setelah dari Tangerang, ya di pemerintis pesantren di sana, kemudian tugas di Bogor, lalu di Jakarta Timur. Waktu di Bogor itu
yang bareng dengan kita di sana, yang ikut bareng kita di sana, ada mu'alaf dari Bali. Mu'alaf dari Bali. Kehidupannya biasa-biasa saja, ikut ngaji dan lain-lain, ya sholat. Nah, suatu hari di waktu duha, dia mau buang air. Nah, semenjak itu dia kerasukan jin. Waktu kita ruqyah, jinnya ini ngomong. Jin perempuan. Jinnya ngomong. Waktu kita ruqyah ditanya siapa? Jinnya ngomong, saya neneknya dia. Padahal dia pernah cerita neneknya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kenanya di mana? Kerasukannya ini di masjid di masjid. Itu salah satu marbot masjid. Ini kalau masjid, kemudian asrama kita tempat tinggalnya di depannya, di gedung di sebelah, gedung TPA itu. Berarti kan di ngadepi masjid persis. Mandinya juga mandi di toilet masjid. Ini kena kerasukan saat di toilet. Nah, itulah fungsinya. Kenapa kita kok diperintahkan untuk jangan lupa zikir saat mau masuk ke toilet. Karena tempat rumahnya mereka itu adalah di tempat-tempat yang kotor, di tempat yang najis. Ini kisah nyata bahwa menunjukkan bahayanya. Di antaranya lagi Nabi SAW pernah menyebutkan. Kata Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Penghalang antara penglihatannya jin dengan auratnya anak cucu Adam adalah membaca bismillah sebelum masuk kamar kecil. Ya, jin itu kan bisa melihat kita tidak bisa melihatnya, termasuk melihat aurat kita. Tapi ada cara khusus supaya jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Apa caranya? Baca bismillah sebelum masuk kamar kecil. Itu jin gak bisa melihat aurat kita. Nabi SAW yang menyebutkan, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam. Penghalang antara penglihatannya jin dengan auratnya anak cucu Adam adalah mengucapkan bismillah saat mau masuk kamar kecil, atau mengucapkan bismillah saat akan berganti baju di ruang ganti atau di kamarnya. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Saat mau masuk kamar kecil, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari, ada beberapa lafaz, di antaranya dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Inilah pentingnya kenapa kita tadi yang kelima adalah zikir sebelum masuk ke kamar kecil. Berarti inilah tiga hal yang menjadi langkah pencegahan buat kita agar terhindar dari sihir. Pertama, sering mengingat Allah, karena kondisi lalai sangat mudah sihir mengena. 2, taat kepada Allah, ibadah pada Allah, karena seorang yang lalai lupa dari ibadah kepada Allah sangat mudah kena sihir. Yang ketiga adalah rutinkan zikir yang Nabi ajarkan, 5 setidaknya.
Zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, sesudah sholat 5 waktu, dan yang kelima adalah ketika hendak masuk kamar kecil. Inilah tipsnya. Apakah ada doa agar kita terhindar dari sihir? Ada. Doa agar terhindar dari sihir. Di antara doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap makhluk Allah yang jahat. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk Allah yang jahat. Begitu juga kita bisa mendoakan orang lain. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk cucunya supaya terhindar dari sihir. Di mana lafadznya Nabi SAW mendoakan u'idzuka bikalimatillahi at-tamati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Kenapa mesti didoakan? Karena anak kecil belum bisa baca doa perlindungan. Anak kecil belum bisa baca doa perlindungan. Karena yang paling rentan kena adalah mereka. Yang paling rentan kena adalah mereka. Anak kecil, bayi. Karena belum bisa membaca doa perlindungan. Contoh sangat mudah kena, contoh sangat rentan kena dari pengaruh penyakit ain saja yang paling sering mudah kena adalah mereka. Contoh, ini bayi baru lahir, anak kita atau cucu kita baru lahir. Tetangga kanan kiri kan nengok, lihat bayi, nah, atau sebagian masyarakat kita nyebut bayen, datang jenguk. Ada yang bilang, gemesi nyubit, gemesi ngelus. Pada saat mereka gemes atau bilang imut atau takjub saking gemuknya, saking imutnya misalnya, kemudian ngelus, nyubit, ya, tanpa mengucapkan pujian kepada Allah, maka ini bisa menimbulkan sakit. Ini yang disebut dengan penyakit ain. Atau yang kedua, seorang ketika datang nengok tapi melihatnya dengan pandangan yang gak seneng, kan mungkin saja. Jangankan orang lain, kerabat kita sendiri kadang melihatnya gak seneng pada saat kita dapat nikmat. Pada saat kita dapat nikmat, gak seneng. Tapi jenguk karena dia kerabat, jenguk, nengok, tapi lihatnya gak seneng. Pandangan mata dia bisa berubah menjadi penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Begitu malam harinya demam tinggi. Anak ini, bayi ini demam tinggi, nangis terus-terusan, rewel yang gak kayak biasanya. Nah, ini diantara bentuknya. Orang kita nyebut kena sawan. Ini penyakit ain. Ini penyakit ain. Ini menunjukkan mudahnya anak kecil, bayi terkena penyakit ain. Penyakit ain saja sangat mudah mengenai. Bagaimana dengan sihir? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Nabi mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Doa yang Nabi SAW baca adalah u'idzuka, aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu, anakku, cucuku, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna,
min kulli syaitanin, dari kejahatan setan, godaan setan, wahamatin, dan binatang-binatang yang berbahaya. Ya, binatang berbahaya, mungkin beracun kah atau yang lainnya, sengatannya. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari pengaruh pandangan mata yang buruk karena hasad atau melihatnya takjub tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa pencegahannya untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluk Allah yang jahat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah pencegahannya. Sekarang, bagaimana apabila seseorang sudah terkena sihir? Bagaimana cara pengobatannya? Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada dua cara. Pertama, dengan meruqyah. Dengan meruqyah. Berdasarkan dalil secara umum. Ya. Bagaimana kisah dari seorang sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i, ya, Auf bin Malik Al-Asja'i. Kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ruqyah yang aku lakukan? Nabi SAW bersabda, coba tunjukkan seperti apa ruqyah yang kau lakukan. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, ruqyah itu boleh selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ruqyah itu boleh selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Ini kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam masalah ruqyah. Karena zaman sekarang ruqyah ini beragam masalahnya. Beragam sekali ruqyah. Jangankan ya ruqyah yang biasa kita lihat. Ini ada pengobatan yang syirik tapi bacaannya ayat kursi. Ayat kursi. Yang pernah dapati datangan tamu dari Surabaya mau ke, saya lupa apa, Jepara atau pokoknya daerah Jepara atau Kudus. Transit dulu di Jogja, mampir ke tempat kami, kemudian silaturahmi, ngobrol. Kami tanya, mau kemana Pak? Saya mau berobat. Di mana? Di sana. Saya lupa Jepara atau Pati. Katanya bisa seperti ini. Logikanya sulit dinalar oleh akal manusia. Jadi saya tanya, gimana cara pengobatannya? Bagus, dia baca bismillah, dia baca ayat kursi, dia baca ini. Masya Allah. Nah, iya, itu yang diperlihatkan di hadapan pasien. Tapi ada sesuatu yang tidak diperlihatkan pada pasien. Apa? Sebelum dia ngobati itu ada ritualnya. Ini yang nggak terlihat. Ada mantranya yang dibaca. Ini yang nggak terlihat, nggak terdengar. Disitulah letak kesyirikannya. Maka kalau caranya seperti ini, tapi ya caranya bahasanya ruqyah, kalau di dalamnya ada kesyirikannya, maka nggak boleh. Walaupun di antara caranya adalah tadi baca bismillah lah, baca ayat kursi lah, tapi ada kesyirikannya, nggak boleh. Bacaan-bacaan ayatnya ini diperdengarkan, diperlihatkan dia caranya, dipegang ini, baca ayat kursi, tapi kesyirikannya disembunyikan. Maka berhati-hati. Walaupun disebut dengan pengobatan
alternatif ruqyah misalnya. Berhati-hati, perlu dilihat, diperjelas. Perlu diperjelas. Terus yang boleh seperti apa? Yang boleh adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, ruqyah itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ajarkan bagaimana bolehnya ruqyah. Di mana Nabi SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin au ummatin. Tidak ada ruqyah kecuali sebab hasad, kedengkian, penyakit ain, atau karena sengatan binatang. Ini menunjukkan bolehnya ruqyah. Suatu ketika Nabi SAW, ini disebutkan dalam tafsir Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan tafsir surat Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah itu bagian daripada bacaan ruqyah. Di situ ada para sahabat, ya, suatu ketika dia tersesat di kehabisan bekal. Sampailah di sebuah perkampungan, kemudian dia ngomong, maukah kalian memberikan untuk kami, ya, kami kehabisan bekal. Orang, ya, kampung di situ nggak mau ngasih, kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Kepala sukunya itu sedang kena sengatan binatang berbisa. Kena sengatan binatang berbisa. Kalau kalian bisa mengobatinya, lalu kepala suku kami sembuh, kami akan berikan hadiah untuk kalian. Akhirnya sahabat ini dia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Sembuh. Allah takdirkan sembuh. Dikasih hadiah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, cerita, minta pendapat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tahukah kamu kalau Al-Fatihah itu adalah bagian dari bacaan ruqyah? Tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu bagian dari bacaan ruqyah? Berarti jelas sudah bahwasanya cara pengobatan sihir adalah dengan cara ruqyah. Kita juga melihat bagaimana ketika dalam hadis yang panjang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, apa bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW? 2 surat perlindungan, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ada berapa ikatan pada boneka, ya, boneka yang dibuat untuk nyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita sebutkan, Nabi SAW disihir. Labid bin A'sam itu membuat boneka, lalu ditusuk-tusuk jarum di dalamnya, bagian tubuhnya, kemudian diikat dengan buhulnya, dibacakan mantra, diletakkan sampai buhulnya itu ketemu, diambil, lalu dibacakan. Kan ada 11 ikatan. Lalu malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat demi ayat, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Berapa jumlahnya? 11. 1 ayat demi ayat dibacakan, 1 ikatan lepas, 1 ikatan lepas sampai 11. Berarti 2 surat ini bagian daripada ayat ruqyah, surat ruqyah. Ini cara yang pertama, ya, menghilangkan sihir adalah dengan cara ruqyah. Cara yang kedua adalah mengobati sihir dengan sihir. Nah, ini banyak ini. Ini banyak. Mengobati sihir dengan sihir. Ya, walaupun ada perselisihan pendapat, namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Ini waktu kami tugas di Jakarta Timur, di Pondok Kelapa, marbotnya itu dia ikut. Kalau dulu namanya
ilmu hitam. Ilmu hitam diisikan jin ke dalam tubuh. Ini cerita kalau di perguruan silatnya itu ya caranya itu, kalau ada orang kerasukan dibawa ke sana dilawan, ya lawan. Kalau nanti tingkatan ilmunya lebih tinggi, tingkatan ilmu yang ngobati, maka jin keluar. Ya, jadi syaratnya harus ilmunya lebih tinggi daripada jin yang merasuki. Nah, maka Bapak sekalian yang kami muliakan, pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana pendapatnya Hasan Al-Basri dan yang lainnya, bahwa tidak tepat pengobatan sihir dengan sihir. Maka yang diperbolehkan adalah mengobati sihir dengan ruqyah. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita serta menambah keimanan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tips agar kita lebih banyak mengingat Allah, tidak lalai, ya banyak taat kepada Allah dengan ibadah, tidak lupa, dan kita mengamalkan zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.